Jumpa lagi dengan saya, Junmoy, Prodata, yang akan membawakan video education Prodata Part 11, yaitu Enterprise Service Management. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memahami latar belakang dari Enterprise Service Management ini. Saat ini, setiap company harus dapat menghadapi era globalisasi di mana persaingan semakin ketat. Belum lagi challenge yang berasal dari tuntutan internal operational, kebutuhan untuk perampingan, mempersingkat layanan perusahaan, dan pengiriman layanan yang harus lebih cepat kepada customer, user, stakeholder, employee, supplier, ditambah lagi dengan situasi pandemi. Maka dari situasi-situasi inilah lahirlah Enterprise Service Management. Enterprise Service Management akan membawa wawasan baru dalam mengenai pentingnya manajemen layanan perusahaan di semua lini area suatu organisasi. Enterprise Service Management mengadopsi praktek manajemen layanan yang dirancang dan dibangun untuk memberikan nilai plus dan efisiensi bagi IT dan sektor non-IT di suatu company. Oke. Ringkasnya, Enterprise Service Management adalah penggunaan satu single platform tunggal untuk memonitor, tracking, handling semua workflow, dan proses kerja di berbagai departemen dalam suatu organisasi. Dengan Enterprise Service Management, company dapat mengelola departemen non-IT seperti HR, purchasing, facilities, finance, travel, dan lain-lainnya. Dengan Service Desk Plus, Enterprise Service Management, company dapat mengelola berbagai layanan di seluruh internal operational yang diwakili oleh departemen dari sektor yang diberikan layanannya. Dan ISM dapat menyederhanakan semua proses yang berlangsung di internal departemen company sehingga akan membawa impact company ke arah yang lebih efisien dan cost efektif dari sisi harga dan human resources yang dialokasikan. Bapak dan Ibu sekalian, setiap company pasti membutuhkan enterprise service management karena setiap organisasi struggling untuk mengoperasikan semua departemen dengan high speed productivity. Considering banyaknya employee yang harus bekerja work from home. Yang kedua, setiap organisasi juga harus meningkatkan proses workflow yang lebih efisien di setiap departemen under suatu company. Considering kurangnya waktu untuk berkoordinasi antar employee dalam suatu departemen dan lintas departemen. Ketiga, setiap organisasi pasti masih memiliki proses workflow yang masih manual. Ketika suatu company growing, tentunya workflow manual sudah tidak dapat diandalkan lagi. Dan proses workflow-nya akan lebih tidak beraturan lagi ke depannya. Oke, setelah Enterprise Service Management diimplementasikan di suatu company, maka benefit yang akan dirasakan company adalah satu, semua user dari berbagai departemen yang request ke departemen lain dalam suatu company dapat diprioritaskan based on request yang di-raise oleh requester. Diberikan service level agreement per request sehingga dapat di-trace dengan mudah dan dapat di-fulfill dengan akurat. Kedua, semua user dari berbagai departemen akan mendapatkan dedicated assistant dari departemen lain kapanpun mereka perlukan dengan cara menerapkan good incident management workflow. Ketiga, semua user dari berbagai departemen juga dapat melakukan tracking atas request mereka secara mandiri.
Keempat, Enterprise Service Management dapat meningkatkan produktivitas di semua area departemen suatu company dengan penyederhanaan workflow. Dan semua workflow akan diotomatisasi ke dalam Service Desk Plus Enterprise Service Management. Oke, ini adalah tampilan Enterprise Service Management portal di dalam Service Desk Plus, di mana di sini terdapat 5 instances yang sudah dibagi oleh Service Desk Plus. Sebagai contoh, kita akan masuk ke Facilities Help Desk. Ini adalah tampilan dashboard Service Desk Plus. Enterprise Service Management untuk Facility Department. Dengan ISM, user dari other department dapat meraise tiket ke Facility Department sehubungan dengan case yang user other department hadapi, misalnya AC tidak dapat digunakan, dan beberapa case lain dari other department dalam organisasi yang sama yang masih open dapat dilihat di portal ini. Kedua, user dari department lain juga dapat merequest suatu new service atau new perangkat seperti request new AC yang akan disampaikan secara sistem di dalam service katalog for facility department. Oke. Penjelasan service katalog dapat dilihat di video Prodata part 7. Ketiga, user dari department lain sebelum submit suatu case ke facility department dapat secara mandiri melakukan checking terlebih dahulu ke knowledge management untuk mencari jawaban atas case yang di-request user. Oke. Jadi keuntungannya apa Bapak dan Ibu sekalian? Yang akan didapatkan company dari Enterprise Service Management yang berfondasi di ITSM adalah mengautomatisasi semua main daily company operation activity dengan automation workflow yang sudah memiliki service level agreement yang kuat untuk semua lintas departemen dalam suatu company. Dan kesemuanya workflow lintas departemen masih dalam satu single server. Bapak dan Ibu sekalian, setelah Enterprise Service Management diterapkan beberapa waktu, company dapat menilai kinerja layanan dan efisiensi suatu departemen sehingga hal ini akan membantu company untuk peningkatan produktivitas per departemen dan pada goalnya adalah peningkatan produktivitas seluruh company secara overall termasuk human resources yang di-assign sehingga company dapat meningkatkan customer user satisfaction. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.